Selamat datang di Cocoklogi Masyarakat. Tempatnya berita, edukasi, dan teori ngadi-ngadi paling terkini. Para hadirin dipersilahkan untuk subscribe dan like channel ini. Selamat mendengarkan, dan selamat menyaksikan. Apakah saya salah? Tidak. Itu adalah hak saya sebagai orang yang dizalimi oleh pemerintahnya sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, Omnibus Law memicu banyak perdebatan di tingkat nasional. Omnibus Law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik, yakni Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan atau UU Cipta Lapangan Kerja. Sebagaimana bahasa hukum lainnya, Omnibus berasal dari bahasa Latin omnis, yang berarti banyak. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapu jagat. Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Istilah hukum tersebut belakangan ini sedang marak di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Omnibus Law yang kontroversial ini dengan tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 3 hal yang disasar pemerintah, yakni UU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Pembahasan RUU Cipta Kerja terbilang singkat dibandingkan dengan pembahasan RUU lain. Terlebih lagi, RUU yang masuk Omnibus Law ini tetap dibahas meskipun di tengah pandemi virus corona. Namun demikian, RUU Cipta Kerja menjadi RUU yang paling banyak menjadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Lalu, poin apa yang sebenarnya dianggap menyengsarakan oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama, penghapusan upah minimum. Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota atau kabupaten dan diganti dengan upah minimum provinsi. Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah, padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tidak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum. Poin yang kedua adalah jam lembur lebih lama. Dalam draft Omnibus Law, bab 4 tentang ketenagakerjaan pasal 78, disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebut kerja lembur dalam 1 hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam 1 minggu. Poin yang ketiga, kontrak seumur hidup dan rentan PHK. Dalam RUU Cipta Kerja pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. Poin yang keempat adalah pemotongan waktu istirahat. Pada pasal 79, ayat 2 poin B, dikatakan waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang tersebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal yang kelima adalah mempermudah perekrutan tenaga kerja asing. Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen pasal 42 UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi begitu guys, sedikit penjelasannya dan mengapa masyarakat Indonesia menolak Omnibus Law ini. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Saksikan video-video selanjutnya hanya di Cocoklogi Masyarakat. Bye-bye.